Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Septaregina dengan NPM 2141-1055 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode etik penggunaan informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kode etik penggunaan informasi teknologi, resiko dan dampak negatif dari kode etik penggunaan informasi teknologi, peran kode etik, contoh kasus, dan yang terakhir manfaat kode etik. Materi yang pertama yaitu kode etik penggunaan informasi teknologi. Apa sih itu kode etik penggunaan informasi dan teknologi? Uh, Kode etik penggunaan informasi dan teknologi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, saran santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Penggunaan teknologi informasi ini tidak terlepas dari ancaman keamanan di dunia internet atau yang sering kita sebut dengan cybercrime. Oleh karena itu, dibutuhkannya etika-etika dan undang-undang dasar yang dapat melindungi penggunaan dari berbagai macam ancaman-ancaman yang muncul. Lalu, apa sih tujuan utamanya? Tujuan kode etik yaitu agar profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik juga akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Lalu selanjutnya, siapa yang harus mematuhi kode etik ini? Etika profesi merupakan aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak boleh serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah perusahaan. Mengapa sih kode etik tersebut penting dalam dunia teknologi informasi? Kode etik tersebut penting karena apa yang kita berikan pada konsumen atau klien itulah yang akan menjadi keuntungan untuk diri kita sendiri. Kepuasan dari pelanggan merupakan bentuk kesuksesan kita dalam bekerja. Apalagi jika ada feedback yang kita terima. Selain memotivasi diri sendiri, tentunya dapat memberikan dampak positif pada orang lain yang seprofesi dengan kita. Lalu materi kedua yaitu resiko dan dampak negatif dari penggunaan teknologi. Yang pertama ada keamanan data. Teknologi informasi dan komunikasi bekerja dengan menghimpun sejumlah besar data dan menyimpannya dalam suatu tempat. Ini bisa berupa informasi pribadi mengenai individu atau organisasi. Keamanan data menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Jika ceroboh, informasi pribadi kita bisa jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, kebocoran data 279 juta WNI dari sistem BPJS Kesehatan. Karena data pribadi kita bisa diperdagangkan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu, misalnya untuk marketing iklan. Jangan pernah berikan data pribadi, apalagi ke situs atau aplikasi yang tidak terpercaya. Yang kedua ada kehidupan sosial. Teknologi informasi komunikasi turut mengatur cara kita bersosialisasi dan berkomunikasi. Semenjak adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita lebih sering bersosialisasi melalui perangkat digital daripada melalui kehidupan nyata. Di satu sisi, kita menjadi lebih mudah terhubung. Di sisi lain, kualitas hubungan berkurang karena kita menjadi lebih sibuk dengan perangkat masing-masing. Penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya kontak fisik di kehidupan nyata dapat menyebabkan depresi dan penyakit mental lainnya. Lalu selanjutnya ada ketentuan hak cipta. Teknologi informasi dan komunikasi membuat kita jadi sangat mudah untuk mendapatkan konten dalam jenis apapun. Begitu juga untuk menyalin dan mereproduksinya tanpa izin. Undang-undang hak cipta pun semakin sulit untuk ditegakkan karena terlalu banyak orang yang menyebarkan karya orang lain dengan bebas.
Jika ingin membuat konten yang ditayangkan ke publik, apalagi untuk kebutuhan komersial, pastikan tidak ada pelanggaran hak cipta. Gunakan sumber-sumber ilegal, dan pastikan untuk memberi kredit pemilik konten asli. Lalu selanjutnya ada kecanduan. Media sosial, game komputer, dan aplikasi ponsel dapat membuat kita ketagihan. Media sosial dengan fitur scroll tanpa batasnya bisa membuat kita lupa waktu. Misalnya, menjadi terlambat sekolah karena kesiangan akibat tidur larut malam, bermain Instagram. Sebenarnya boleh-boleh saja untuk menggunakan keduanya, asal kita tetap tahu waktu dan jangan sampai kegiatan tersebut membuat kita kecanduan. Kejahatan cyber internet tidak mengenal batas ruang dan waktu. Penggunaannya pun tak perlu menunjukkan diri maupun identitas aslinya. Dari sisi kejahatan, internet menghadirkan kesempatan yang amat luas bagi orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Contohnya saja pengedar narkoba dan pelaku pornografi anak yang menggunakan dark web untuk berdagang, bertukar foto, video, dan informasi terlarang lainnya. Materi selanjutnya yaitu peran kode etik. Bagaimana sih kode etik penggunaan informasi teknologi dapat memitigasi resiko dan konsekuensi negatif yang diidentifikasi sebelumnya. Yang pertama, memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik dan benar. Yang kedua, tidak masuk atau mengunjungi laman-laman ilegal. Yang ketiga, tidak membocorkan informasi orang lain. Yang keempat, tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain. Dan yang terakhir, menggunakan alat pendukung yang sesuai standar legal. Contoh kasusnya yaitu yang pertama, kesetaraan kesempatan kerja, di mana kita harus menyetarakan kesempatan kerja dan berkomitmen untuk menghargai dan merangkul keberagaman yang ada tanpa memandang ras, suku, agama, dan lain-lain. Yang kedua ada diskriminasi dan pelecehan, di mana setiap perusahaan harus menolak toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi dan pelecehan apapun yang bertentangan dengan hukum, sehingga terciptanya karakter yang saling percaya dan tidak intimidasi, penindasan, dan eksploitasi sesama rekan kerja. Yang ketiga, keamanan di tempat kerja. Setiap perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan tempat kerja yang aman dan bebas bahaya dalam kekerasan dalam bentuk apapun. Setiap perilaku yang mengancam keselamatan dan keamanan personel perusahaan, mitra, dan pengguna perusahaan tidak dapat diterima. Dan yang terakhir, narkotika, obatan terlarang, dan alkohol. Perusahaan tidak boleh menoleransi segala bentuk narkotika ataupun obat-obatan terlarang dan alkohol berada di lingkungan kantornya demi adanya keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang materi terakhir yaitu manfaat kode etik. Pedoman kode etik profesi sangat bermanfaat keberadaannya karena dapat membantu karyawan atau anggota organisasi dalam membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan tanpa adanya aturan yang jelas atau pengawasan langsung. Kode etik dapat meningkatkan pengambilan keputusan dalam bisnis dan memudahkan karyawannya untuk mandiri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.